Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Rahmat Maulana, NIM 19073040, kode seksi 2020-2073-0144. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang atau mempresentasikan materi tentang teknik pengkondisian udara praktikum Subjek 2, yang dimana dosen pengampunya yaitu Pak Nuzul Hidayat SPDMT. Topik pada kali ini yaitu tentang pemvakuman sistem AC mobil. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tujuan dari presentasi ini yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan pemvakuman pada sistem AC mobil. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu mengetahui langkah-langkah yang benar dalam pemvakuman sistem AC mobil. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu apa itu pemvakuman. Dapat kita lihat pada gambar tersebut, yaitu salah satu cara atau gambar pemvakuman. Sini pemvakuman merupakan proses yang dilakukan untuk membuat tekanan ruangan tertutup lebih rendah daripada tekanan atmosfer, 1 atmosfer. Dan tujuan dari pemvakuman ini pada sistem AC pendingin mobil yaitu adalah mengkosongkan sistem dari udara dan uap air, dan juga bertujuan untuk mengetahui apakah sistem AC mengalami kebocoran. Alat yang biasa digunakan pada pemvakuman yaitu vakum pump dan manifold gauge. Dan setelah pemvakuman, sistem pun dapat dicek kebocorannya. Dengan melakukan pemvakuman, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem AC pada sebuah mobil apakah mengalami kebocoran atau tidak. Itulah dari definisi dari pemvakuman. Yang kedua yaitu apa itu pompa vakum atau vakum pump. Pompa vakum atau vakum pump adalah sebuah alat untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Pompa vakum menjadi salah satu komponen penting di beberapa industri besar seperti pabrik lampu, pabrik coating, pabrik kaca, pabrik komponen-komponen elektronik, pemurnian oli, bahkan hingga alat-alat kesehatan seperti radioterapi dan lain-lain. Pompa vakum adalah alat yang berupa pompa vakum bertenaga listrik yang berfungsi untuk menyerap tekanan di dalam sistem AC. Baik, lanjut pada materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis pompa vakum. Pompa vakum berdasarkan prinsip kerjanya dibagi menjadi 3, yaitu positive displacement. Ini yaitu jenis pompa vakum menggunakan cara mekanis untuk mengekspansi sebuah volume secara terus-menerus, mengalirkan gas melalui pompa tersebut, mensealing ruang volume sistem dan membuang gas ke atmosfer. Dan yang kedua yaitu pompa momentum transfer. Pompa jenis ini menggunakan sistem jet fluida kecepatan tinggi atau menggunakan sudut putar kecepatan tinggi untuk menghisap gas dari sebuah ruang tertutup. Pompa entrapment. Dan ketiga, pompa entrapment, yaitu jenis pompa yang menggunakan suatu zat atau zat absorber tertentu untuk mengikat gas di dalam ruangan tersebut. Ya, prinsip dari pompa vakum di sini yaitu dengan jalan mengekspansi volume ruang oleh pompa sehingga terjadi penurunan tekanan vakum parsial. Sistem sealing mencegah gas masuk ke dalam ruangan tersebut. Selanjutnya, pompa melakukan gerakan buang dan kembali mengekspansi ruangan tersebut. Jika dilakukan secara siklus dan berkali-kali, maka vakum akan terbentuk di ruangan tersebut. Ya, lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang dapat kita lihat ini yaitu pompa vakum.
Apa saja sih komponen dari pompa vakum? Yang pertama dapat kita lihat pada gambar, yaitu gas filling mode yang berfungsi sebagai lubang udara memvakum yang akan dihubungkan ke manifold gig. Dan ini yang kedua yaitu handle sebagai gagang atau pemegang vakum pump. Dan yang ketiga yaitu oiling plug yang merah ini berfungsi sebagai tempat mengisi oli atau pelumas ke dalam vakum pump atau pompa vakum. Dan selanjutnya yang keempat yaitu fan cover atau fan shell. Sini sebagai penutup kipas pada pompa vakum atau vakum pump. Yang kelima yaitu baseboard. Baseboard di sini berfungsi sebagai tempat dudukan vakum pump. Yang keenam terdapat kesalahan yaitu nomor 5. Yang keenam oil box atau oil tank sebagai tempat penampung oli atau pelumas pada vakum pump. Yang ketujuh yaitu oil window atau oil level line berfungsi sebagai penunjuk kapasitas oli atau pelumas di dalam oil tank vakum pump. Dan yang terakhir yaitu nomor 8 capture cap atau exhaust cap. Di sini berfungsi sebagai tempat gas keluar dari vakum pump. Baiklah, lanjut pada materi selanjutnya yaitu manifold gig. Dapat kita lihat gambar dari manifold gig. Manifold gig adalah merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan sistem AC mobil dengan pompa vakum dan berfungsi untuk mengukur tekanan pada freon atau refrigeran pada AC. Manifold gig berfungsi untuk memasukkan bahan pendingin atau mengukur tekanan jalur pipa tekanan rendah dan jalur pipa tekanan tinggi, dan juga berfungsi untuk mendiagnosis masalah atau cause AC mobil. Lanjut, yaitu komponen-komponen manifold gig dapat kita lihat pada gambar. Yang nomor 1 ini yaitu low pressure gig, berfungsi sebagai pengukur udara yang bertekanan rendah. Yang nomor 2 ini yaitu high pressure gauge yang berfungsi sebagai pengukur udara yang bertekanan tinggi. Dan yang nomor 3 di sini yaitu central internal passage yang berfungsi sebagai penghubung antara high side passage dan low side passage. Dan low side hand valve yang nomor 4 yaitu sebagai pembuka atau penutup saluran udara yang bertekanan rendah. Yang kelima itu high side hand valve berfungsi sebagai pembuka atau penutup saluran udara yang bertekanan tinggi. Next, lanjutan dari komponen manifold gig yaitu nomor 6 high side passage. High side passage ini berfungsi sebagai penghubung atau penerus ke high pressure gauge. Dan yang ketujuh yaitu high side surface connector, berfungsi sebagai penghubung atau penerus udara bertekanan tinggi ke kondensor nantinya. Dan yang ke-8 yaitu central surface connector. Ini dihubungkan ke pompa vakum ataupun refrigeran atau freon. Yang ke-9 di sini berfungsi untuk low side passage sebagai penghubung atau penerus ke low pressure gig. Dan low side surface connector itu sebagai penghubung atau penerus udara bertekanan rendah ke kompresor. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang bahan dan alat yang diperlukan pada vakuman sistem mobil, yaitu 1 unit AC atau air conditioner pada mobil, 2 pompa vakum AC, 3 manifold gig, dan 1 tabung refrigeran jenis 134A atau R12, dan 5 toolset, terakhir majun atau coin lap. Masuk kepada langkah pemvakuman. Apa saja sih langkah-langkah dalam memvakum sistem AC mobil? Yaitu yang pertama, pasangkan katup high dan low pada manifold gig terkunci. Yang kedua, pasangkan selang berwarna merah high ke surface valve charger dan selang berwarna biru ke surface valve suction atau kompresor. Sedangkan selang berwarna kuning dipasang pada pompa vakum. Untuk lebih jelasnya kita dapat dilihat pada gambar.
Yang ketiga yaitu pastikan katup pada pompa vakum pada posisi close. Lanjut, yaitu yang keempat, nyalakan pompa vakum selama 1 menit agar oli yang ada pada pompa vakum bersirkulasi dengan baik. Selanjutnya, buka tutup high and low pada manifold gig dan katup pada pompa vakum posisi open sehingga aliran akan mengalir dari sistem AC ke pompa vakum. Selanjutnya, lakukan pemvakuman selama 5 menit atau sampai jarum indikator pada manifold gig yang low warna biru menunjukkan sekitar 60 cm high vakum. Dan yang selanjutnya yaitu jika besaran 60 cm high tidak tercapai, dapat dipastikan sistem AC mengalami kebocoran. Jika tidak, maka lanjutkan pemvakuman sampai 76, kemudian tutup kedua katup pada manifold gig dan matikan pompa vakum. Tunggu sampai 5 menit. Lihatlah apakah jarum pada manifold gig berubah naik. Jika iya, berarti ada kebocoran pada sistem AC. Lanjut, yaitu langkah pencarian daerah kebocoran pada sistem AC. Terbagi dua, yaitu yang pertama dengan menggunakan angin bertekanan. Langkah yang pertama yaitu pastikan selang berwarna merah terpasang ke surface valve discharge dan selang berwarna biru terpasang ke surface valve suction. Kedua katup pada manifold gig terbuka. Yang kedua, kemudian selang yang berwarna kuning dihubungkan dengan selang angin bertekanan. 3. Masukkan angin bertekanan hingga mencapai 2 km per cm kuadrat. Kemudian tutup kedua katup pada manifold gig. Yang keempat, oleskan busa sabun pada sambungan-sambungan selang sistem AC atau daerah-daerah yang dicurigai, sehingga akan terlihat gelembung-gelembung sabun jika ada kebocoran. Yang kelima, yaitu jika ada, maka lakukan perbaikan, dan setelah diperbaiki, maka lakukan tahapan vakuman kembali seperti prosedur yang di atas. Kita lanjut, yang B dengan menggunakan refrigeran leak detector. Yang langkah pertama yaitu pastikan selang berwarna merah high terpasang ke surface valve discharge dan selang berwarna biru terpasang low ke surface valve suction. Kedua tutup manifold pastikan tertutup. Yang kedua itu kemudian selang yang berwarna kuning dihubungkan dengan tabung yang berisikan refrigeran atau freon. Pada tabung terdapat surface can tap valve. Dan yang keempat, langkah pemasangan surface can tap pada tabung baru digunakan. Sebelum memasang surface can tap valve ke tabung, putar handle berlawanan arah jarum jam sehingga jarum tertarik penuh ke atas, dan putar disk berlawanan jarum arah jam sampai mencapai posisi tertinggi. Rekrup valve ke tabung. Sambungkan hose tengah atau warna kuning ke manifold gig ke surface can tap. Dan yang selanjutnya itu putar handle searah jarum jam sampai tabung berlubang, lalu putar handle berlawanan arah jarum jam sehingga gas dapat masuk ke hose tengah manifold gig. Langkah selanjutnya yaitu tekan pentil atau longgarkan selang berwarna kuning saat untuk mengeluarkan udara yang ada dalam hose tengah manifold gig. Yang selanjutnya yaitu buka valve high pada manifold gig untuk memasukkan refrigeran dalam bentuk gas. Catatan di sini, jika tabung refrigeran ditemukan pada posisi berdiri, yang masuk ke dalam sirkulasi ada refrigeran yang berbentuk gas. Selanjutnya yaitu masukkan refrigeran sampai indikator tekanan sirkulasi manifold gig berwarna biru mencapai 1 kg cm kuadrat. Kemudian tutup katup manifold gig dan surface can tap pada tabung refrigeran. Dan ceklah sambungan dan daerah yang dicurigai dengan menggunakan refrigeran leak detector. Ini refrigeran leak detector. Dengan cara mendekatkannya pada daerah yang dicurigai tersebut. Yang selanjutnya yaitu refrigeran leak detector berbunyi jika mendeteksi kebocoran refrigeran. Terakhir yaitu jika sudah ditemukan maka perbaiki dan lakukan pemvakuman kembali sesuai prosedur di atas. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.